Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan senantiasa memberkati kita dan kita masih beribadah di rumah kita masing-masing sampai dengan saat ini. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Renungan firman Tuhan pada saat ini temanya adalah perhatian kepada rumah Tuhan adalah jalan berkat yang berkelimpahan. Sebagai dasar dari firman Tuhan adalah Hagai 1 ayat 1 sampai 14 dan Hagai 2 ayat 1a ditambah dengan ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mendengarkan lebih dahulu suatu pujian, Aku Mengasihimu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah dan kasih-Mu, atas pemeliharaan-Mu, atas segala berkat rezeki, kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kami sampai dengan hari ini. Pada hari Minggu yang kudus ini ya Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan, bersyukur dan selalu memuji muliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati kami semua, bahkan memperlengkapi ibadah kami dengan firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah suluh dan jalan bagi kehidupan yang lebih baik bagi hidup kami semua. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, taruhlah firman-Mu di sana agar tumbuh berbuah, dan memuji muliakan nama-Mu, membesarkan kerajaan-Mu. Berkatilah Tuhan kami semua dalam renungan firman Tuhan ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua umat-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita membaca dulu firman Tuhan dari Hagai pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat 14. Nanti baru kita sambung dengan Hagai pasal 2 ayat 1a dan 19 sampai 20. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Joshua bin Josadak, Imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Joshua bin Josadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian.
Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel Bupati Yehuda dan semangat Joshua bin Josadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Ayat 19 sampai 20. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Demikianlah dasar renungan kita. Yang berbahagialah kita semua yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah yang pertama, agar umat Tuhan selalu mengutamakan tempat ibadah atau rumah Tuhan. Dan yang kedua, agar umat Tuhan selalu mengutamakan beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Tuhan banyak jalan berkat. Arti banyak jalan berkat dimaksud di sini adalah banyak diberikan Tuhan kepada umatnya untuk dijalani atau untuk ditempuh agar mendapatkan berkat Tuhan. Misalnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bila kita selalu mengutamakan mencari kerajaan Allah, maka Tuhan akan memberkati kita dalam hal kebutuhan hidup. Banyak lagi yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya yang bisa kita tempuh untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan. Melalui firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat 1 sampai 14 dan Hagai 2 ayat 1 dan ayat 19 sampai 20 ini, kita akan melihat ada lagi jalan Tuhan untuk memberkati kita sebagai umat Tuhan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang jalan berkat dari Tuhan ini, marilah kita mempelajari lebih dahulu situasi politik dan ekonomi dari kitab Hagai. Pada tahun 538 sebelum Masehi, ada dekret Raja Kores, yaitu Raja Negeri Persia, untuk memulangkan umat Tuhan atau bangsa Israel dari pembuangan Babel sebagai penggenapan dari nubuatan Nabi Yeremia bahwa pembuangan Babel terjadi 70 tahun bagi umat Israel. Demikian dikatakan di dalam Yeremia 25 ayat yang ke-11. Yeremia 25 ayat 11, demikian firman Tuhan. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun
lamanya. Demikian juga dengan Yeremia pasal 29 ayat 10 dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Demikianlah yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Raja Kores juga memerintahkan agar umat Tuhan yang pulang dari Babel semua harus ikut membangun kembali rumah Tuhan atau bait Allah yang sudah hancur ketika umat Tuhan ditawan dan dibuang ke Babel. Raja Kores juga memerintahkan kepada rakyatnya agar membantu atau menyokong dengan harta bendanya untuk pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem, sehingga semua rakyatnya memberi perak, emas, harta benda dan ternak mereka. Coba kita membaca dulu Esra pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia ini untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman itu. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dengan pemberian yang indah-indah selain daripada segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Raja Kores juga memerintahkan agar semua perkakas rumah Tuhan yang telah diangkut Raja Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel agar dikembalikan dan diminta dibawa kembali ke Yerusalem untuk digunakan di rumah Tuhan. Demikian diperintahkan oleh Raja Kores di Esra 1 ayat 7 sampai 11. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftar 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. 16 tahun sesudah peristiwa ini, umat Israel belum juga membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka sibuk mengurus kebun-kebunnya, membangun rumah-rumah mereka sendiri. Tetapi apa yang mereka peroleh?
mereka tetap miskin. Karena ada bencana alam yang selalu merusak panen hasil pertanian mereka dan hasil ternaknya, semuanya rusak. Dan hal itu tidak mereka sadari dan tidak mereka pikirkan bahwa itu adalah akibat dari kelalaian mereka untuk membangun rumah Tuhan. Kemudian firman Tuhan datang melalui Nabi Hagai memperingati mereka agar jangan begitu terus, supaya mereka jangan sampai hidup miskin berkelanjutan. Tuhan ingin mengubah perekonomian mereka, memberkati mereka jika mereka memberikan perhatian khusus untuk bergotong royong membangun rumah Tuhan. Nabi Hagai memperingati mereka agar jangan hanya membangun rumah mereka saja yang mereka lakukan, tetapi mereka harus mengutamakan untuk membangun rumah Tuhan jika mereka ingin diberkati oleh Tuhan. Demikian dikatakan dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 2 sampai 11. Jika diperhatikan firman Tuhan yang kita baca tadi, ada 3 hal yang harus diperhatikan umat Tuhan untuk mendapatkan jalan berkat yang kita maksud tadi, dan hal ini menjadi bahan perenungan juga bagi kita sampai dengan sekarang ini. Jika kita ingin diberkati oleh Tuhan, baiklah perenungan ini kita simak dengan sebaik-baiknya agar kita bisa memperoleh jalan berkat itu. Ketiga hal dimaksud sebagai jalan berkat itu adalah, yang pertama, jangan selalu abaikan rumah Tuhan. Itu yang kita baca tadi dari kitab Hagai 1 ayat 2 sampai 4. Umat Tuhan yang digambarkan di dalam Hagai 1 ayat 2 sampai 4, mereka terlihat ada egoisme yang hanya memikirkan bagaimana untuk menikmati hidup enak untuk diri sendiri, untuk keluarga saja, dan membuat tempat tinggal yang bagus-bagus untuk kehidupan mereka. Dan jalan berkat yang kedua, jangan mengabaikan atau meremehkan kuasa Tuhan yang aktif, melihat sikap kita terhadapnya dalam urusan memuliakan Tuhan. Sikap umat Tuhan untuk memuliakan Tuhannya sangat rendah. Bahkan mungkin sudah melupakan Tuhan dalam hidup dan kerja mereka. Sepertinya bagi mereka, tanpa Tuhan, usaha dan kerja mereka hasilnya bisa mereka makan, walaupun tidak mendapat hasil yang berlimpah atau yang lebih baik. Mereka tidak lagi menyadari seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 10 ayat 22, di mana dikatakan demikian di dalam Amsal 10 ayat 22 ini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Mereka tidak menyadari bahwa hasil yang mereka dapat sangat sedikit itu rupanya adalah perbuatan Tuhan. Tuhan menahan langit agar tidak mengeluarkan embunnya untuk menyuburkan tanah, dan dikatakan juga bumi menahan hasilnya. Artinya di sini kalau kita belajar tentang pertanian, bahwa bumi menahan zat makanan
untuk tanaman seperti hara. Hara adalah unsur-unsur kimia yang diperlukan tanaman sebagai zat makanan. Tanaman yang kekurangan hara hasilnya tidak baik atau bisa tidak berbuah atau bisa mati kering. Di samping Tuhan menahan embun dan langit, menahan embun dari langit agar tanaman tidak lagi subur, dan Tuhan juga menahan hara dari dalam tanah. Tuhan juga memanggil kekeringan ke atas semua pertanian dan peternakan dan segala hasil usaha mereka. Tuhan di sini sangat aktif membuat mereka tidak terberkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah jangan tunda-tunda untuk memberi perhatian untuk urusan rumah Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Hagai 2 ayat 16 sampai 20 tadi. Tuhan sangat menginginkan pertobatan. Pertobatan yang dimaksud di sini adalah agar umat Tuhan itu di zaman Hagai kembali memberi perhatian khusus untuk mengutamakan Tuhan dengan berusaha bersama mendirikan rumah Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Hagai 1 ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Mereka diminta Tuhan melalui hambanya Nabi Hagai untuk mengutamakan pendirian rumah Tuhan agar ada tempat mereka beribadah kepada Tuhan, dan agar Tuhan selalu ada bersama mereka di rumah Tuhan ini. Coba kita membandingkan dengan Bilangan 5 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Bilangan 5 ayat yang ketiga, baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan. Haruslah mereka kau suruh pergi supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Jadi perkemahan yang dimaksud ini adalah rumah Tuhan atau tempat di mana umat Tuhan beribadah kepada Tuhan di kemah ketika mereka dipimpin oleh hamba Tuhan Nabi Musa. Di rumah Tuhan dimaksud inilah juga ada doa umat Tuhan. Ada firman Tuhan. Dalam hal ini hukum-hukum Tuhan dan perintah-perintah Tuhan yang diberikan Tuhan melalui hamba Tuhan, yaitu Nabi Musa di Gunung Sinai, yang ditaruh di dalam tabut perjanjian, dan tabut perjanjian ini diletakkan di tempat Maha Kudus, di kemah suci, seperti yang kita bisa baca dari Keluaran pasal yang ke-40 ayat yang ke-20 sampai 21. Keluaran pasal 40 ayat 20 sampai 21 dikatakan demikian. Diambilnyalah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut, dikenakannya kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannya lah tabir penudung, dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi kalau kita memperhatikan di sini bahwa firman Tuhan yang ditulis oleh jari-jari Allah
yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai itu ditaruh di dalam tabut perjanjian, dan tabut perjanjian itu diletakkan di tempat Maha Kudus di kemah suci umat Tuhan itu. Dan kemudian umat Israel membangun Bait Allah di zaman Raja Salomo, menaruh tabut perjanjian berisi firman Tuhan itu di tempat Maha Kudus. Kita bisa membacanya dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu, semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Jadi di dalam rumah Tuhan itu ada firman Tuhan, dan dengan firman Tuhan inilah Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya rumah Tuhan untuk mereka beri perhatian khusus untuk didirikannya, sebab di rumah Tuhan itulah ada doa umat itu yang dipanjatkan kepada Tuhan. Ada pujian kepada Tuhan, ada firman Tuhan, dan ada hadirat Tuhan atau kehadiran Tuhan untuk umat itu. Jadi jika ada Tuhan di tengah-tengah umat itu, maka Tuhan akan memberkati mereka. Itulah sebabnya kepada mereka umat Tuhan di zaman Hagai, mereka diperingati agar jangan sampai menunda-nunda pendirian rumah Tuhan tersebut. Umat Tuhan di zaman Nabi Hagai ini bersedia mendengar dan melakukan apa yang disuruhkan Tuhan kepada mereka untuk membangun rumah Tuhan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Nabi Hagai. Itu tertulis dari bacaan kita tadi dalam Hagai 1 ayat 12 sampai 14. Lalu Jerubabel bin Syaltiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Jerubabel bin Syaltiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Dan akhirnya Tuhan pun berjanji memberkati mereka setelah mengutamakan untuk memuliakan Tuhan dengan membangun rumah Tuhan. Seperti yang kita baca tadi dari Hagai pasal 2 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan di dalam ayat 19 sampai 20 dikatakan, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah.
Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, hal yang kita tahu dari firman Tuhan ini, jadikanlah bahwa itu sebagai penyadaran bagi hidup kita, bahwa ada jalan berkat dari Tuhan. Jalan berkat itu ialah, atau sesuai dengan firman Tuhan dari kitab Hagai yang kita renungkan ini, yang pertama, jangan selalu abaikan rumah Tuhan. Dan yang kedua, jangan abaikan atau remehkan kuasa Tuhan yang aktif melihat sikap kita terhadapnya dalam usaha memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan tunda-tunda untuk memberi perhatian urusan rumah Tuhan ini. Jadi apabila ada semua itu di dalam kehidupan umatnya dengan segala rezeki serta berbagai kebaikan Tuhan, maka berbahagialah umat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, rumah Tuhan yang dijelaskan tadi juga berlaku di rumah kita sendiri. Jika di rumah kita ada doa, ada pujian, ada firman Tuhan, ada hadirat Tuhan atau kehadiran Tuhan, maka rumah kita akan diberkati oleh Tuhan. Sebagai suatu contoh adalah ketika suatu waktu tabut perjanjian yang berisi firman Tuhan yang sudah kita bahas tadi, tabut Tuhan dimaksud ditaruh di rumah Obed-Edom. Maka rumah Obed-Edom sangat diberkati oleh Tuhan. Itu tercantum di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai 12. Coba kita membaca di kitab 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya, oleh karena tabut itu, oleh karena tabut Allah itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana sekarang ini kita diminta oleh pemerintah untuk di rumah saja, termasuk beribadah di rumah saja, maka jadikanlah itu menjadi momentum atau kesempatan sebagai jalan berkat bagi kita, agar di rumah kita adalah sebagai rumah Tuhan dalam tanda kutip, dengan pengertian sebagai tempat ibadah kita. Dan di sana ada doa, di sana ada pujian, di sana ada firman Tuhan, dan di sana ada kehadiran Tuhan di rumah kita masing-masing. Sehingga dengan demikian keluarga kita nantinya menjadi sangat diberkati oleh Tuhan. Jika kita inginkan hal itu terjadi dalam hidup kita, untuk mendapat berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kita, maka lakukanlah ketiga hal tadi. Pertama, jangan selalu abaikan rumah Tuhan. Kedua, jangan abaikan atau remehkan kuasa Tuhan yang aktif melihat sikap kita terhadap Tuhan dalam urusan memuliakan Tuhan. Dan ketiga,
jangan tunda-tunda untuk memberi perhatian untuk urusan rumah Tuhan. Dengan renungan firman Tuhan ini, maka perlu kita bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Rumah kita yang kita gunakan untuk beribadah adalah juga sama dengan rumah Tuhan, dalam pengertian tanda kutip, atau yang kita sebut sekarang ini sebagai gedung gereja. Jika ingin diberkati Tuhan, seriuslah beribadah, walau kita beribadah di rumah kita masing-masing. Jika ada seorang yang sudah sendirian, artinya anaknya mungkin jauh dan juga dia hanya sendirian di rumah, lakukanlah ibadah sendiri dengan memuji Tuhan, dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan atau mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan jika ada seorang orang tua yang anak-anaknya masih kecil-kecil, mungkin ada anaknya yang bermain jauh dari rumahnya dan tidak kelihatan olehnya, lalu dia ingin beribadah kepada Tuhan, lakukanlah walaupun sendirian. Jangan abaikan untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika hari Minggu, beribadahlah kepada Tuhan walaupun sendiri. Walaupun anak-anak masih kecil, mungkin juga tidak bisa disuruh untuk membaca atau disuruh untuk memimpin ibadah pendek di rumah dan mendengar firman Tuhan. Lakukanlah sendiri. Keseriusan kita sendiri di hadapan Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, walaupun kita sendirian, lakukanlah ibadahmu kepada Tuhan. Jangan tunda-tunda, jangan meremehkan. Dan biarlah ketika saudara atau bapak ibu beribadah sendiri di rumah kita masing-masing, itu sangat dihargai oleh Tuhan. Dan itu akan menjadikan Tuhan senang dan Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan supaya hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan di samping itu Tuhan akan menjaga kita dari segala yang mau menghancurkan hidup kita. Seperti yang terjadi sekarang ini, wabah yang mendunia atau pandemi virus atau COVID-19 ini. Jadi Tuhan senantiasa memberkati kita, memberi kesehatan yang baik, menjauhkan mara bahaya, sakit penyakit dan kecelakaan, memberkati segala usaha kita, memberi segala yang terbaik untuk kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, supaya kami umat-Mu jangan seperti yang pernah terjadi zaman Hagai, hamba-Mu itu. Yaitu jangan seperti mereka yang selalu mengabaikan rumah Tuhan. Dan jangan kami meremehkan kuasa Tuhan yang aktif melihat kehidupan kami, bagaimana sikap kami terhadap Tuhan, terutama dalam urusan untuk memuliakan Tuhan. Dan juga supaya kami jangan menunda-nunda untuk selalu
memberi perhatian kepada rumah Tuhan, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah. Tuhan memberkati kami semua supaya ketika kami beribadah sekalipun di rumah, kami selalu serius, selalu sungguh-sungguh. Dan itu Tuhan tidak ada bedanya kami beribadah di gedung gereja. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami semua, supaya kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kami semua diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, berkatilah segala usaha dan pekerjaan kami. Berikanlah rezeki yang baik. Berkatilah anak-anak kami yang sudah lulus, yang akan naik kelas, yang mau masuk sekolah, anak-anak yang masih balita, anak yang baru lahir. Tuhan berkati semua mereka supaya Tuhan lengkapi dengan hikmat dan kepintaran, kekuatan dan kesehatan yang baik. Bapa di surga, kami juga berdoa agar Tuhan juga memberkati yang sakit. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, terutama saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit akibat daripada mereka terkena virus atau COVID-19, supaya mereka benar-benar disembuhkan oleh Tuhan semua. Tidak ada yang meninggal dunia dan semuanya Tuhan bisa pulang ke rumah dengan senang, dengan bahagia, dengan sembuh dari segala sakit penyakitnya. Kami juga berdoa agar Tuhan juga yang memberkati semuanya kami ya Tuhan, supaya kami dikarunia oleh Tuhan, diberkati Tuhan dengan imunitas yang baik. Dijauhkan mara bahaya, sakit penyakit dan kecelakaan daripada kami semua. Dijaga Tuhan kami semua dengan malaikat-malaikat kudus-Mu. Bapa di surga, demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami, untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden dan seluruhnya gugus tugas yang diberi wewenang oleh pemerintah kami untuk menangani supaya berakhirnya virus atau COVID-19 ini. Supaya kami, seluruh bangsa dan negara, masyarakat di Indonesia ini semuanya Tuhan terbebas dari segala kekhawatiran, dari segala masalah yang sangat berat ini, dan kami semua dapat beraktivitas, dapat bekerja, dan dapat melayani Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Seluruhnya doa ini kami sampaikan kepadamu. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati kami semua. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Sebagai lagu kedua, marilah kita mendengar pujian Bila Badai Hidup Menerpamu. Badai hidup menerpamu.
Amin.